Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak kegiatan dunia yang melalaikan kita dari membaca Al-Quran, mulai dari handphone yang kita pegang dan tayangan televisi yang kita saksikan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menatap layar handphone dan televisi yang tidak bermanfaat. Mana yang lebih dahulu kita sentuh ketika memulai hari-hari kita di pagi hari dan mengakhirinya di malam hari? Perhatian kita terhadap Al-Quran akan menimbulkan kerinduan yang terus menerus. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana agar kita selalu rindu Al-Quran? Kita tidak akan bisa merindu kalau kita tidak mengenal lebih dalam tentang Al-Quran, mengetahui keutamaan yang membacanya dan pahala yang akan Allah berikan. Semakin seorang hamba sering membaca Al-Quran, maka semakin rindu jiwanya terhadap Al-Quran. Semakin kita mengetahui fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya, maka semakin istiqomah pula kita membacanya. Ada banyak fadilah atau keutamaan Al-Quran. Di antaranya yang pertama, satu huruf yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, Allah akan berikan satu kebaikan yang akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya pahala satu kebaikan, dan setiap kebaikan Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwasannya alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Fadilah yang kedua, seorang muslim yang membaca Al-Quran dengan lancar akan bersama para malaikat, dan yang terbata-bata tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia yang senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan sulit baginya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang ketiga, Allah akan jadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang keempat, ahlul Quran, orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran, mereka termasuk keluarga Allah dan hamba-hamba pilihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qal ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah?
Rasulullah menjawab, Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Keutamaan yang kelima, membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat ke-29 dan 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, yang mendirikan salat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan bagi mereka pahala mereka, dan Allah akan menambahkan bagi mereka sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha mensyukuri. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, membaca Al-Quran merupakan suatu kebaikan, dan dengan kebaikan Allah akan menghapus segala dosa dari perbuatan buruk kita. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Semoga diri ini tidak hanya mampu menyampaikan, namun juga istiqamah dalam menyampaikan. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.